Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di akhir zaman itu harus betul-betul kuat menjaga tauhidnya, harus berpegang teguh kepada tali agama Allah dan terus mempelajari agama ini dengan benar supaya tidak menyimpang dan mengikuti aliran-aliran yang menyimpang dari kebenaran. Pada saat ini banyak banget aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran nyeleneh, dan otak manusia yang sudah nggak waras gitu berpikirnya, tidak realistis. Kenapa saya katakan seperti itu? Baru-baru ini sedang viral, yaitu Ustadz yang menguasai katanya sih bahasa Suryani, tapi tidak mengerti baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran, apalagi isi kandungannya. Padahal membaca Al-Quran itu adalah kewajiban. Memahami Al-Quran itu adalah kewajiban. Karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah buat para pembacanya. Sebagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya nanti di yaumil qiyamah. Hadis riwayat Muslim. Dan di hadis yang lain riwayat Bukhari, Nabi menyampaikan, sebaik-baik manusia adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan Al-Quran adalah obat segala macam penyakit. Kenapa kita harus repot-repot mempelajari bahasa selain Al-Quran? Boleh sebenarnya, tapi kalau misalkan orang tersebut sampai mengesampingkan Al-Quran, lebih meninggikan bahasa yang sedang viral nih, bahasa Suryani, itu kan sudah melakukan penyimpangan. Kalau hanya sekedar bahasa kita kuasai untuk kepentingan dakwah fi sabilillah, di jalan Allah, seperti ustadz-ustadz yang kompeten, dia tidak hanya menguasai bahasa Arab, tapi bahasa Inggris juga menguasai, bahasa Jepang, bahasa-bahasa dunia yang lainnya. Untuk apa? Untuk kepentingan agama Allah, untuk menyampaikan syiar-syiar Islam kepada seluruh dunia. Ya itu sih gak jadi soal. Tapi kalau ada ustadz yang dia menyampaikan bahwa bahasa ini adalah lebih utama daripada bahasa Al-Quran, dan ini lebih utama diamalkan dibandingkan Al-Quran, itu penyimpangan. Kalau sekedar mempelajari, sekedar tahu, sah-sah aja. Tapi kalau sampai jadikan patokan, panduan, dipelajari betul-betul dan diajarkan kepada seluruh manusia, akhirnya manusia itu tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mempelajari hadis dengan jelas, ya dengan benar gitu. Ya, itu akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Sekarang aja PR kita banyak loh. Di negeri yang kita cintai ini banyak loh mayoritas muslim tapi gak bisa baca Al-Quran. Itu saja tuh. Itu adalah ladang dakwah kita, para asatidah, kaum muslimin dan muslimat. Punya kewajiban untuk mengingatkan yang tidak bisa membaca Al-Quran, supaya mereka mau belajar Al-Quran, mendekati Allah dengan memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga ibadahnya betul-betul memahami gitu, bukan karena ikut-ikutan. Kalau karena ikut-ikutan, ya itu tadi, akhirnya ada bahasa baru yang lebih unik, diikutin, jadi ikut-ikutan. Karena ya itu tadi, dia Islamnya itu Islam hanya ikut-ikutan. Coba kalau Islamnya itu dari proses pemahaman yang dalam dan mengetahui hakikat daripada Islam itu apa, tauhid itu apa, ibadah
itu apa, membaca Al-Quran, semua syariat-syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu paham dan mengetahui makna, maka akan sangat sulit orang-orang yang pemikirannya menyeleweng atau aliran-aliran yang sesat akan menyesatkan sebuah masyarakat atau manusia yang pemahaman agama Islamnya benar lurus. Makanya belajar agama ini, belajar Al-Quran dan Sunnah ini harus lihat nih ustadznya, backgroundnya seperti apa. Jangan asal-asalan belajar. Kalau kita belajar sama ustadz yang banyak pemikiran-pemikiran menyimpang gitu, nggak lurus gitu, atau ulama-ulama su'u lah gitu. Karena ulama-ulama su'u di akhir zaman itu kan banyak. Kita belajar sama ulama su'u, maka kita juga akan mengikuti ulama su'u tersebut. Apalagi kita nggak punya pondasi yang kuat. Salam perubahan. Syukran li musahadatikum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.